Shalom, hai anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah pada saat ini. Bang Jackson mengucapkan selamat tahun baru buat anak-anak sekolah minggu yang masih sehat sampai saat ini. Puji Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Amin, amin. Oke, bersama dengan Abang Jack ya, kita mau buat bersama Yesus. Yes, yes, yes. Luar biasa. Contoh boleh? Oke, kita mulai. Bersama Yesus. Yes, yes, yes. Luar biasa. Lagi. Bersama Yesus. Yes, yes, yes. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Semua sehat? Nah, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kita di sepanjang kehidupan ini. Walaupun adik-adik kita lihat bahwa pandemik menjadi penghalang buat kita untuk beribadah. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk kita, di mana kita boleh guna cara lain untuk beribadah kepada Tuhan. Dan adik-adik, jangan pernah bosan, jangan pernah jemu, jangan pernah lelah untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Walaupun pandemik ada melanda kita, tapi kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Amin, amin. Baiklah, bagi memulakan persekutuan kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengar daripada sabda firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini ya Tuhan, pagi ini kami berterima kasih di mana Tuhan sudah memimpin hidup kami walaupun kami dilanda oleh penyakit yang melanda seluruh dunia, bahkan hidup kami, bahkan kalangan kami pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberi kami kekuatan, Tuhan yang memberi kami kemampuan untuk kami terus hidup melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di daerah Lawas Damit, bahkan yang berada di seluruh dunia, mengalami kasih Tuhan, mengalami perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga selesainya persekutuan ibadah kami pada pagi ini. Mau kami bernyanyi, kami memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengar daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah anak sekolah minggu, mari saja kita berdiri semua. Oke, kita berdiri semua. Kita goyang-goyangkan badan kita. Lama sudah kita tidak menyanyikan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita menyembah Tuhan dengan beberapa pujian. Mari anak-anak kita memuji Tuhan. Kita katakan Yesus pokok, kita cabangnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Mari kita menari bersama Tuhan. Ya, kita memuji Dia. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya.
Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Katakan Yesus. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Katakan apa? Yesus pokok, kita cabangnya. Pandai lagi. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Kita terus memuji Tuhan. Kita katakan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Siapa kita memuji Tuhan? Katakan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, bintang, pandai, bunga di taman. Oh Yesusku. Yeah. Kita lambaikan tangan kita. Kalau ada mama dengan kita yang di rumah, ada papa, kita katakan, kasih Yesus indah, oh indah mama, papa, uncle, auntie. Katakan begitu ya. Sama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Katakan ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yeay. Nah adik-adik, kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Dan saat ini, pagi ini kita mau mendengar daripada sabda firman Tuhan. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, saya mau bawa kita berdoa ya. Mari kita lipat tangan, kita kunci tangan, tutup mata. Dan Abang Jack bawa kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berterima kasih. Sebelum kami mendengar daripada sabda firman Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan membuka mata telinga hati kami untuk siap mendengar daripada sabda firman-Mu. Tuhan, ajari kami, tuntuni kami untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang kami belajar
pada pagi ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Oke, mari kita sama-sama mendengar sabda firman Tuhan. Tara! Halo adik-adik. Nah, pada hari ini Abang Jack akan membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian 28 ayat 10 hingga ayat yang ke-22. Di dalam Kejadian 28 ayat 10 hingga ayat yang ke-22. Di sini kita akan melihat satu tema besar, yaitu Tuhan Maha Hadir. Nah, kita akan melihat dalam cerita ini bahwa di dalam Kejadian 28 ayat 10 hingga 22 ini menceritakan tentang Ayub. Siapa di sini yang sudah tahu cerita tentang Ayub? Nah, saya percaya bahwa adik-adik sudah mengetahui cerita ini. Tapi kita akan lihat kembali cerita tentang Ayub. Nah, kita lihat gambar yang pertama ini, di mana Yakub telah memperdaya Esau untuk mendapat berkat dari Ishak, sehingga Esau menjadi sangat marah kepada Yakub. Mengetahui hal itu, Ribka, ibu mereka, menyuruh Yakub untuk pergi ke Haran, ke rumah saudara ibunya itu, yaitu Laban. Nah, kita lihat di sini. Setelah itu apa yang terjadi kepada Yakub, adik-adik? Kita lihat bahwa perjalanan Yakub dari Beersheba dan ke Haran sangat jauh, sehingga tidak dapat ditempuh dalam satu hari saja. Ketika malam tiba, Yakub berhenti di suatu tempat bernama Luz untuk beristirahat. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai alas kepalanya, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa Yakub waktu itu dia tidur dan dia memakai bantal yang berbentuk batu. Kasihan kan? Nah, adik-adik, kita lihat apa seterusnya yang dialami oleh Yakub. Saat tertidur, Yakub bermimpi sebuah tangga yang didirikan dari bumi dan ujungnya sampai di langit. Dan ia melihat malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kemudian Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tempat melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah, adik-adik, kita lihat bahwa Allah sudah berfirman kepada Yakub, dan Allah menetapkan bahwa tanah tempat yang ditiduri oleh Yakub waktu itu diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sangat luar biasa rencana Tuhan kepada Yakub, kan? Adik-adik, kita lihat bahwa setelah itu ketika Yakub terbangun dari tidurnya, ia berkata,
Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Setelah itu, Yakub mengambil batu yang dipakainya tidur dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Kemudian Yakub menamai tempat itu Betel dan bernazar kepada Tuhan bahwa Yakub akan selalu mempersembahkan 1/10 dari semua penghasilannya. Nah, adik-adik, kita sudah melihat cerita ini di mana Allah menyertai Yakub dimanapun dia berada. Itulah kita tahu bahwa Allah itu maha hadir. Kita lihat Yakub bersendirian pada waktu dalam perjalanannya, pada waktu tidurnya, dia bersendirian. Tapi secara rohaninya Allah itu bersama dengan Yakub, dan Allah mendatangi Yakub melalui mimpi Yakub. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita lihat di sini bahwa kita lihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini lemah dan terbatas. Yakub sendiri tentu sudah mengetahui tentang Tuhan Allah dari orang tuanya sejak dia masih kecil lagi. Tetapi nampaknya sepanjang hidup Yakub sampai dengan peristiwa di Betel itu, Yakub tidak pernah merasakan langsung hadirat Tuhan. Dalam bahagian kitab diceritakan bagaimana Yakub bersama ibunya dengan caranya sendiri telah memperdayakan Ishak untuk mendapat berkat. Mereka tidak menyerahkan urusan berkat itu kepada cara Tuhan. Saat di Betel inilah Yakub mengakui kalau ia lemah karena tidak tahu bahwa Tuhan menyertainya. Perlu kesadaran bahwa kita terbatas, baru kita boleh merasakan Tuhan itu ada. Yang kedua, kita melihat tugu yang Yakub dirikan di tempat tidurnya waktu itu setelah Allah mendatanginya dalam mimpinya. Ya, Yakub mendirikan tugu itu merupakan bahwa cara Yakub untuk mengingati dirinya sendiri bahwa kepada keturunannya tentang Tuhan adalah baik bagi kita, juga untuk punya waktu, untuk punya masa, tempat atau peristiwa tertentu untuk mengingatkan kita kembali tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Beberapa orang mungkin punya tempat tersendiri di kamar atau di rumahnya untuk berdoa kepada Tuhan, atau juga jam-jam, hari-hari, atau tanggal khususnya yang disediakan untuk merenungkan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, termasuk diantaranya saat hari jadi, ucapan syukur. Nah, adik-adik, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu maha hadir. Jangan pernah katakan bahwa Tuhan itu tidak hadir. Pada waktu kita senang, pada waktu kita susah, pada waktu kita bersendirian, Tuhan itu maha hadir. Luar biasa kan Tuhan kita? Karena itu kita lihat seperti mana Tuhan itu hadir menyertai Yakub, demikian juga Tuhan itu hadir menyertai kita semua yang ada di muka bumi ini, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu, bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang menceritakan tentang kehadiran Allah di dalam hidup kita. Jadi Allah itu ada di dalam hati kita dan hidup di dalam diri kita,
Dan kita percaya saat ini Allah itu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebentar tadi kita sudah mendengar sabda firman Tuhan yang berbicara tentang Allah Maha apa? Ya, Allah Maha Hadir. Di mana-mana Allah itu hadir. Nah, kalau kita berbuat kesalahan, Allah tahu apa yang kita perbuat. Untuk itu adik-adik, kita mau supaya memperlakukan hidup kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena itu Allah itu Maha Hadir. Dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus ada dan hadir bersama kita. Senang, susah, gembira, sedih, Allah maupun Tuhan Yesus itu hadir bersama dengan kita. Nah, demikianlah persekutuan sekolah minggu yang sudah kita ikuti bersama dari awal sampai akhir. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita mau berdoa dan Abang Jack bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih di mana Tuhan sudah memimpin kami dari awal, pertengahan, sehingga selesainya persekutuan kami. Dan kami mengucap syukur pada Tuhan, Engkau memberkati hidup kami, Engkau memberkati tingkah laku kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati seluruh hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau Maha Hadir, dimanapun kami berada, Engkau ada Tuhan. Terima kasih, jaga kami, tuntun kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Anak-anak yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik, di sini Abang Jack ada pengumuman untuk kita. Mulai hari ini sehingga pada minggu hadapan dan minggu seterusnya, setiap hari Minggu jam 10 pagi kita adakan kebaktian online seperti yang kita buat pada pagi ini, ya. Kita akan buatkan kebaktian online dan nanti kita akan melihat guru-guru sekolah minggu yang cantik-cantik dan guru-guru sekolah minggu yang encom-encom yang akan bersama dengan adik-adik untuk melayani adik-adik, melayani Tuhan bersama dengan adik-adik. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Bagi kita sama teman-teman kiri kanan, depan belakang. Hai teman-teman, hai teman-teman. Hari Minggu jam 10 pagi ada kebaktian sekolah minggu loh. Datang ya. Oke, seperti itu Jangan lupa kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.